Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi apa sih yang perlu kita waspadai ketika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Akulaku. Banyak juga yang bertanya, Bang, bener nggak sih Akulaku itu DC-nya bisa bikin open donasi kepada orang-orang di sekitar kita untuk membayar hutang kita? Nah, ini merupakan sebuah hal yang sebenarnya sudah lama ya, nggak cuma di tahun 2023 aja, tapi ini tentu membuat orang ketakutan. Membuat orang-orang yang mungkin merasa, wah ini bakal malu nih kalau sampai beneran si Akulaku ini DC-nya, oknum DC Akulaku meminta orang-orang untuk memberikan sumbangan untuk melunasi hutang-hutang kita kepada kontak-kontak yang ada di HP kita. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Akulaku ini mendapatkan semua kontak-kontak yang ada di HP kita? Padahal Akulaku sebenarnya tidak boleh atau tidak mengizinkan aplikasi tersebut untuk bisa mengambil kontak-kontak kalian dan menyebarkan ke orang lain. Secara jelas aturan OJK sudah mencantumkan bahwa ketika proses penagihan hutang seperti ini, tidak boleh menagih ke orang lain, tidak boleh menagih ke pihak-pihak atau mungkin ke orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pinjaman kita. Contohnya adalah orang-orang yang ada di kontak HP kita. Jika memang mereka melakukan seperti itu, berarti kita mempunyai bukti dong. Kita punya bukti bahwa Akulaku DC-nya ini mengambil data kita, mengambil nomor-nomor HP kita yang tidak kita berikan untuk disebarkan atau menagih ke tempat yang tidak tepat. Dan ini melanggar aturan OJK dan kalian bisa laporkan. Ya, ketika kalian diancam seperti itu, kalian ancam aja balik. Jika sampai DC melakukan seperti itu, ancam balik aja, kalian akan melaporkan ke Akulaku, ke OJK atau sekalian ke kantor polisi. Karena apa? Karena ini merupakan pelanggaran atau penyebaran data pribadi, ya, di mana orang bisa mengambil nomor telepon orang lain tanpa sepengetahuan kalian, tanpa kalian mengizinkan. Ya, meskipun kadang kalian bisa ngecek di aplikasi Akulaku kalian, apakah aplikasi Akulaku kalian ini bisa mengakses kontak HP kalian atau tidak. Biasanya kalau secara awal default itu kadang bisa mengakses ya, tapi ke akhir-akhir ini sudah banyak yang tahu dan itu tidak diizinkan untuk mengakses kontak HP. Ya, ini karena biasanya Akulaku kan ada orang yang jual beli di sana ya, ada toko online-nya juga. Makanya mereka boleh atau mungkin berhak sebagai aplikasi toko online untuk bisa membaca kontak. Namun sayangnya hal ini kalau misalnya kalian galbe atau telat bayar bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mungkin ya dengan tanpa izin Akulaku mengambil data-data atau kontak pribadi kalian, teman-teman. Ini hanya kemungkinan, tapi itu besar kemungkinan terjadi. Cuman di sini yang saya soroti adalah itu biasanya hanya sebagian saja. Sebagian hanya ancaman dan sebagian juga ini merupakan gertakan aja, teman-teman ya. Tapi memang sih ada beberapa juga yang melaporkan bahwa iya temennya ada yang dihubungi, ada yang dikontak, tapi itu bukan di Akulaku. Itu dari pinjol lain yang mana itu memang kayak seakan-akan dijadikan template saat ini untuk menakuti para nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Nah, kalau seandainya itu terjadi, apa yang kita lakukan? Ya, yang jelas kita harus konfirmasi kepada orang-orang yang disebarkan datanya ya. Misal ada 5 orang dari teman kalian yang di WA atau mungkin dimintain sumbangan untuk membayar kalian. Nah, kalian harus segera menghubungi teman-teman kalian itu untuk jangan memberikan apapun, untuk jangan direspon, karena itu mungkin saja pinjol ilegal yang mana yang menyamar jadi Akulaku. Udah, baiknya gitu aja. Karena apa? Karena kalau misalnya Akulaku melakukan hal seperti itu, berarti mereka melakukan cara-cara ilegal, yang mana itu bisa jadi memang oknum pinjol ilegal yang ingin menipu teman-teman kalian. Ya, inilah bahayanya jika sampai data kita memang tersebar. Inilah bahayanya kita menginstal aplikasi pinjol ilegal dan kita mengizinkan kontak kita untuk dibaca aplikasi tersebut. Kita nggak pernah tahu loh ya, kapan aplikasi tersebut menyedot semua atau mendownload semua kontak-kontak yang ada di HP kita. Ya, itulah yang akan mereka jadikan jaminan untuk menagih kita dan untuk menakut-nakuti kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di Akulaku. Lagi buat teman-teman, nggak usah takut teman-teman gagal bayar atau telat bayar jika ini memang masih dalam ranah pinjol legal. Yang penting teman-teman pelajarin aja apa-apa resikonya, teman-teman pelajarin aja aturan-aturan OJK, di mana itu yang akan kalian jadikan landasan hukum yang kalian pegang teguh untuk melawan atau mengatasi atau menghadapi DC-DC pinjol seperti Akulaku ini. Ya teman-teman, semoga semuanya bisa tenang, semoga semuanya tidak gegabah, karena banyak sekali yang dibilang seperti ini akan panik, akhirnya mereka gali lubang tutup lubang. Jangan sampai hal itu terjadi pada kalian ya. Sebisa mungkin kalian tetap tenang, hadapi aja, karena resiko terberatnya bukan itu. Resiko terberatnya adalah BI checking atau slik OJK, dan selain itu tidak akan ada resiko apapun. Jika sampai mereka melakukan untuk meminta sumbangan seperti ini, itu artinya mereka melanggar aturan dan kalian bisa berhak untuk melaporkan balik, teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.